Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulyatul Afifah dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah diberikan oleh Ibu Aisyah Nekmah Rahmatin MPD untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu kealamiahan dasar. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi. Di sini saya mengambil judul artikel yang berjudul Analisis Indikator Pembangunan Lingkungan Nusa Tenggara Barat tahun 2019. Nah, izinkan saya untuk share screen. Baiklah, di sini saya mengambil judul artikel Analisis Indikator Pembangunan Nusa Tenggara Barat tahun 2019. Baik, di sini penulis jurnal diantaranya Adia Islami Pernomo, Boma Karunia Dwi Putra, Mulyadi Alwi, Natasha Michelle Adalia, Agus Joko Pitoyo, dan Muhammad Fahrudin Alfana. Adapun sub pembahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu ada 4 subbahasan. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, latar belakang penelitian. Yang ketiga, keterkaitan jurnal dengan ilmu kealamiahan dasar. Yang keempat adalah solusi yang ditawarkan. Bahasan yang pertama adalah identitas jurnal. Identitas jurnal yang pertama yaitu judul jurnal, Analisis Indikator Pembangunan Lingkungan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2019. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengkaji indeks pembangunan lingkungan berdasarkan indikator persentase anggaran untuk konservasi lingkungan. Lokasi penelitian dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Adapun untuk metode penelitian yaitu menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dokumentasi. Bahasan yang kedua yaitu latar belakang penelitian. Lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Barat tidak lepas dari keberadaan tambang di sana. Keberadaan tambang inilah yang dapat menjadikan salah satu isu lingkungan yang akan muncul di Nusa Tenggara Barat. Dampak dari tambang tersebut yang dapat menghasilkan pencemaran maupun upaya-upaya penambangan yang ilegal sehingga semakin merusak lingkungan yang ada. Selain tambang, menurut Hairil, letak Nusa Tenggara Barat yang berada di daerah pesisir juga tidak lepas dari permasalahan lingkungan di wilayah pesisiran seperti adanya konversi lahan mangrove. Pembangunan lingkungan di NTB salah satunya dapat diamati melalui indeks kualitas lingkungan hidup sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Pembangunan lingkungan dapat diwujudkan dengan konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan merupakan salah satu upaya perlindungan sumber daya alam sehingga potensi keanekaragaman jenisnya tetap terjaga.
Kondisi lingkungan ini juga dapat dikatakan buruk ketika banyak terjadi pencemaran di suatu wilayah. Pencemaran yang ada di suatu wilayah dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan. Pencemaran yang ada bisa dalam bentuk limbah domestik maupun limbah industri. Limbah domestik yang ada di Nusa Tenggara Barat berasal dari penduduk desa yang membuang limbahnya secara sembarangan maupun membakarnya. Sedangkan limbah industri dapat berasal dari penambangan yang dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya pencemaran lingkungan akibat pertambangan, peneliti mengkaji indeks pembangunan di Nusa Tenggara Barat melalui indikator yang digunakan seperti persentase anggaran untuk konservasi lingkungan, persentase desa tanpa pencemaran, dan rasio penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Adapun subbahasan yang ketiga yaitu keterkaitan isi jurnal dengan ilmu keilmuan dasar. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu apa itu definisi pembangunan. Jadi pembangunan adalah kegiatan atau usaha secara sadar, terencana, dan berkelanjutan untuk merubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, menyangkut semua aspek kehidupan fisik non-fisik, material, spiritual, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Adapun pengertian dari lingkungan yaitu sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan berdasarkan interaksi alam dengan masyarakat. Adapun lingkungan ini dibagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Selanjutnya ada hubungan pembangunan dengan lingkungan. Hakikatnya, pelaksanaan pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan. Ibarat suatu sistem, maka keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Secara umum, pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar atau human need rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Nah, selanjutnya ada indeks pembangunan lingkungan di NTB. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping, terdapat klasifikasi indeks pembangunan lingkungan dengan klasifikasi rendah terdapat di 3 kabupaten atau kota, yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Di sini juga terdapat peta persebaran indeks pembangunan di Nusa Tenggara Barat secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari klasifikasi keseluruhan indeks pembangunan lingkungan di NTB. Adapun klasifikasi indeks pembangunan lingkungan dan klasifikasi rendah terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Klasifikasi sedang merupakan yang terbanyak, terdiri dari Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kota Mataram. Sedangkan untuk klasifikasi tinggi terdiri dari Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu. Rata-rata indeks pembangunan gender di Nusa Tenggara Barat berada pada klasifikasi sedang. Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Bima, dan Kota Bima berada pada klasifikasi rendah dikarenakan persentase anggaran untuk konservasi lingkungan yang rendah. Tingginya klasifikasi di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Sumbawa dikarenakan persentase desa tanpa pencemaran yang tinggi. Selanjutnya adalah subbahasan yang terakhir, yaitu solusi yang ditawarkan dari jurnal ini, yaitu rekomendasi yang dapat diberikan berupa penggunaan indikator lain. Indikator untuk menghitung indeks lingkungan yang ada di suatu wilayah sangat banyak. Untuk pemilihan indikator yang berbeda dapat memberikan hasil klasifikasi yang berbeda atau bahkan sama. Penambahan indikator lainnya ini perlu dilakukan untuk mengetahui klasifikasi indeks pembangunan lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Barat secara lebih sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi itu saja yang dapat saya presentasikan dari hasil tugas yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.